Tamu uang tak kenal saudara. Aku susah kamu tak peduli. Giliran kamu susah sibuk mencari bantuan dari sini. Saudara yang diharapkan bisa membantu, nyatanya malah menghina saat kami sengsara. Mbak Mary, andai Mbak tahu rasanya susah itu gak enak, masih mungkinkah kau berlaku sombong? Mbak Erem, Yazid bawa saja ke rumah sakit. Ya, saya takut dia kenapa-kenapa. Sudah saya beri obat. Panasnya enggak reda-reda, bagai disambar petir. Kabar dari bidan Esti membuatku bingung. Yazid anakku yang masih berumur 18 bulan sedang demam tinggi. Dari kemarin panasnya enggak turun. Ke dokter spesialis anak aja. Sekalian cek lab. Biar tahu Yazid sakit apa. Ucap bidan Esti lagi. La haula wala quwata illa billah. Duniaku rasanya runtuh mendengar ucapan Bu Bidan. Cepat bawa ke rumah sakit sekarang. Saya buatkan surat rujukan. Ucap Bu Bidan Esti lagi. Kulihat Bu Esti menulis pada selembar kertas lalu dimasukkan ke amplop. Tunjukkan surat ini ke IGD biar Yazid cepat ditangani. Cepat, Man bawa anakmu segera. Bu Esti menyerahkan amplop pada suamiku. Aku menggendong tubuh mungil putra sulungku yang demam tinggi. Bidan Esti membantuku. Yazid masih merintih namun matanya terpejam. Keningnya ditempel kompres penurun panas. Sabar ya, Neng, kita cari obat. Air mataku mulai menetes. Wes cepet bawa anakmu segera. Titah Bu Esti lagi. Nggak usah bayar di sini. Setelah berucap terima kasih, aku dan suami meninggalkan rumah praktek bidan Esti. Mas Rahman mengengkol motor butut kami lalu aku membonceng di belakang. Yazid kudekap erat. Dik, kita ke rumah Kang Handoyo. Dulu, Mas mau pinjem motor sekalian pinjam uang sama Kang Handoyo. Motor melaju kencang. Aku tak bergeming. Pikiranku tertuju pada Yazid. Motor masuk halaman rumah Kang Handoyo. Rumah yang bagus dan indah. Mas Rahman turun tergesa dari motor, langsung mengetuk pintu rumah kakaknya. Kang Handoyo, Kang Handoyo. Aku berjalan menuju teras sambil mendekap Yazidku yang merintih lirih. Kalau bertamu itu yang sopan. Dasar Madesu. Mbak Mary membuka pintu lalu marah-marah. Madesu adalah sebutan bagi keluargaku yang artinya masa depan suram. Kata itu selalu muncul dari mulut Mbak Mary istri Kang Handoyo. Ngapain pagi-pagi kesini? Mukanya kerja. Malah bawa anak istri ke sini. Kalau mau minta makan jangan di sini. Ini bukan panti sosial. Hardik Mbak Mary. Tangannya memegang paha ayam goreng. Mulutnya masih mengunyah. Kang Handoyo. Ada? Mbak, Mas Rahman bicara gugup. Enggak ada. Kakangmu itu rajin kerja. Jam segini masih di ladang lah enggak kayak kamu. Pemalas. Cibir Mbak Mary menatap Mas Rahman dan aku jijik. Memang ini masih pagi jika bertamu. Tapi bagaimana lagi? Ini darurat. Maaf. Mbak, saya kesini mau minjem motor sekalian minjem uang. Saya mau bawa Yazid ke rumah sakit Mbak. Ucap suamiku menghibah. Apa? Mau pinjem motor sama uang? Mata Mbak Mary mendelik. Orang miskin jangan sok-sok berobat ke rumah sakit. Tapi, Mbak, kata Bu Bidan Yazid harus dibawa ke rumah sakit. Yazid butuh penanganan dokter. Mbak, ucap Mas Rahman lagi. Halah, alasan. Orang miskin tuh tahu diri. Berobat semampunya aja. Bentak Mbak Mary. Tolong, Mbak, pinjami saya uang 500.000 aja. Mbak, saya janji akan saya kembalikan secepatnya. Ucap Mas Rahman lagi. Kau pikir aku dan kakakmu itu ngumpulin uang mudah? Seenaknya saja pinjam sesukamu. Di sini bukan ban. Tahu, Mbak Mary mencak-mencak. Aku muak sama orang miskin sepertimu. Bisanya cuma nyusahin orang aja. Asal kau tahu. Uang tak kenal saudara. Enggak ada sesen pun uang untukmu. Suara Mbak Mary melengking. Kalau begitu, saya minjam motor saja. Mbak, Mas Rahman masih berusaha meminta bantuan kakak iparnya. Enak saja, nggak bisa. Motor itu mau ku bawa arisan. Enggak akan ku pinjamkan padamu. Nanti kalau rusak mau kau ganti pakai apa? Kau jual tempe istrimu juga nggak akan mampu membayar ganti ruginya. Astagfirullahalazim. Hatiku seperti di rumah sakit sekali. Telingaku panas mendengar hinaan dari Mbak Mary. Pergi kalian dari sini. Jangan harap aku mau bantu kalian. Dasar orang miskin. Kau dan aku beda kasta. Ucap Mbak Mary sombong. Dadaku berdenyut nyeri. Mentang-mentang hidupnya kecukupan. Mbak Mary bebas menghinaku begitu. Pergi kamu. Pergi. Mbak Mary mendorong tubuh suamiku. Membuatnya terhuyung. Aku segera menolong suamiku. Mata Mas Rahman berembun. Kudekap tubuh mungil Yazid yang kian lemas. Mata mungil ini terpejam. Aku dan Mas Rahman melangkah pergi membawa luka dari sini. Saudara yang kami anggap bisa membantu,
Malah sebaliknya, motor berbunyi lagi lalu melaju meninggalkan rumah ini. Mas, kita ke rumah Bu Aisyah saja. Sekarang jadwal ngocok arisan bulanan. Kali aja bisa kita minta untuk biaya Yazid ke rumah sakit. Mas, aku kemarin sudah setor. Kok? Tawarku pada Mas Rahman. Air mata ini meluncur tak tertahan. Ya wes, kita ke sana saja. Mas Rahman memacu motor menuju rumah Bu Aisyah. Sampai sana aku segera turun. Benar ibu-ibu berkumpul hendak mengocok arisan. Bu Aisyah, tolong saya. Tangisku pecah saat datang ke rumah Bu Aisyah. Mereka menghampiriku. Erem, ada apa? Bu Aisyah terkejut melihatku. Saya pinjam motor sekaligus minta tolong pinjam uang arisan. Yazid sakit. Dia harus dibawa ke rumah sakit. Ucapku menangis. Para ibu-ibu mendekat lalu mengecek suhu badan putraku yang masih tinggi. Ya ampun, panas banget. Mbak Dini wajahnya cemas. Ya sudah, saya ambilkan surat motor dulu. Man, helm di samping rumah, itu motornya. Ucap Bu Aisyah setengah berlari masuk rumah. Aku menunggu sambil menjawab beberapa pertanyaan ibu-ibu yang ada di sini. Bu ibu, arisan bulan ini yang nembus Mbak Erem. Kasihan dia, biar uangnya untuk berobat Yazid. Ucap Bu Aisyah wanita parubaya berjilbab besar ini memberikan kunci motor dan surat kepada suamiku. Dini, berikan uang arisan sama Mbak Erem, biar mereka segera ke rumah sakit. Titah Bu Aisyah. Mbak Dini menghampiriku, lalu memberikan uang arisan. Mbak Erem, ini baru ngumpul 2 juta. Yang 1 juta belum kumpul. Mbak Dini menyerahkan uang kepadaku. Enggak papalah. Makasih ya. Ucapku pada mereka. Rum, bawa segera Yazid ke rumah sakit. Kalau ada apa-apa kabari saya segera. Pesan Bu Aisyah. Iya, Bu. Makasih atas pengertiannya. Kuseka air mata ini. Aku dan Mas Rahman pergi ke rumah sakit memakai motor Bu Aisyah. Sepanjang perjalanan, ku dekap putraku sambil terus berdoa dan berharap semoga Yazid baik-baik saja. Ya Allah, lindungilah putraku. Selamatkan dia ya Allah. Lirihku sambil berpegangan erat pada suamiku, motor melaju membawa kami ke rumah sakit. Hati ini sakit mengingat hinaan dari kakak ipar bermulut jahat tadi. Yazidku masih saja demam. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Tolong putraku. Air mataku luruh beriringan dengan doa-doa yang kurapalkan untuk putraku. Saat susah begini, saudara malah menghina kami. Setidaknya jika tidak mau membantu, jangan hina keadaan kami. Tangisku mengiringi nestapa kehidupan yang tengah kulalui. Mbak Mary, takkan kulupakan semua penghinaanmu terhadapku. Andai saja kau merasakan sebentar saja jati aku. Apakah kau sanggup? Kami sampai di rumah sakit langsung menuju IGD. Yazid diperiksa dokter. Demamnya tinggi sekali. Bu, dirawat saja. Ya, ucap dokter di IGD. Baik. Dok, lakukan yang terbaik untuk anak saya. Ucapku pasrah. Yazidku lemas. Matanya terpejam. Apakah dia pingsan? Ya Allah. Kenapa dengan putraku? Kulihat beberapa perawat mengerubungi tubuh mungil Yazid. Berbagai alat dipasang. Yazid tak mengeluarkan suara. Yazidku, ada apa denganmu? Nak, Bu, anak ibu kritis. Harus dibawa ke ruangan ICU. Terang Pak Dokter, untuk kejelasan penyakit. Nunggu hasil laboratorium. Imbu sang perawat. Duniaku runtuh mendengar penjelasan dokter. Kudekati tubuh mungil Yazid yang kini tak memakai baju. Hanya popok bayi yang dipakai. Berbagai alat menempel di tubuhnya. Ya Allah. Neng, Yazid yang kuat. Ya, Mama sama Bapak di sini. Neng, tangisku luruh melihat anakku. Dik, Yazid gimana? Ini tak beliin susu untuk Yazid. Mas Rahman menghampiriku membawakan sekotak susu formula untuk Yazid. Mas, tol kritis. Mas, lirihku. Mata Mas Rahman berembun melihat kondisi putranya yang tergolek dengan berbagai alat di tubuhnya. Permisi, Pak. Tolong administrasi pasien diurus dulu. Seorang perawat menghampiri kami. Oh, iya, Mas Rahman mengiyakan kalimat perawat.